makam tua di desa Mangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yang kisahnya selalu keren, pakai banget ya. Dan untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang salah satu desa yang ada di Jawa Barat, yaitu Desa Mangun. Waduh, ada misteri nih. Misteri yang tertanam di Desa Mangun. Misteri apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Barat. Malam hampir sempurna ditelan kesunyian. Kurang dari setengah jam lagi, hari akan berganti. Udara terasa menusuk kulit, lantaran baru beberapa waktu hujan turun membasuh bumi. Kini tersisa rintik gerimis yang kian mengacaukan jalanan tanah menuju Desa Mangun. Umumnya, warga memilih terlelap ketimbang beraktivitas di luar rumah. Selain jalanan yang berubah jadi kubangan berlumpur, minimnya penerangan turut menambah kesan seram. Alhasil, keheningan malam itu dimanfaatkan oleh satwa malam yang gencar melantunkan nyanyiannya. Beberapa puluh meter selepas gapura Desa Mangun, tampak sebuah bayangan di antara temaram cahaya penerangan jalan. 3 dari 5 lampu jalan tersebut sudah lama padam dan belum ada perbaikan. Bayangan tadi berjalan penuh rasa was-was. Itu adalah Sugih, seorang pendatang yang baru 2 bulan menetap di desa tersebut. Sugih bekerja di salah satu pabrik pakan ternak yang berjarak 3 kilometer dari tempat kosnya. Kadang, pekerjaannya mengharuskan pulang tengah malam, tergantung dari shift yang didapat. Seperti halnya malam ini, Sugih kembali dapat giliran shift 2. Itu adalah shift yang sedari dulu ia benci karena baru bisa keluar pabrik pukul 11 malam. Sugih berjalan dengan ritme yang normal, sekalipun jantungnya berdebar lebih kencang. Hatinya tidak tenang, raut wajahnya melukiskan risau yang tak kunjung hilang. Kurang dari 100 meter, ia akan memasuki satu tempat di mana terdapat sebuah makam dan pohon asem tua tepat di sisi jalan. Itu adalah spot yang sebisa mungkin dihindari oleh sebagian besar warga. Namun karena urusan perut, mau tak mau, Sugih harus melewati tempat wingi tersebut. Sugih sering mendengar tentang adanya penampakan sosok hitam bermata merah yang ada di situ. 3 warga bahkan pernah jatuh sakit setelah diperlihatkan wujud makhluk tadi. Tapi itu baru sebatas katanya, sebab ia sama sekali belum mengalaminya langsung. Dan lagi, sudah beberapa kali Sugih pulang malam, tapi belum juga pernah ia menemui penampakan tersebut. Meski demikian, rasa takut seorang manusia tak bisa dibohongi. Buktinya, suasana sunyi mencekam mampu menggetarkan nyali siapapun yang lewat sendirian di tempat itu. Langkah Sugih terhenti, dengus nafas sontak menyeruak dari mulut serta lubang hidungnya. Matanya melotot ketika ia menyaksikan
2 titik berwarna merah tepat di bawah pohon asem yang akan dilalui. Sugi mundur beberapa inci, nyalinya ciut saat itu juga. Di antara langit malam yang remang, matanya masih bisa menangkap bayangan hitam setinggi lebih dari 2 meter. Apakah itu sosok gaib yang selama ini kerap diperbincangkan orang-orang? Pikirnya. Di tengah rasa takut yang hampir memuncak, Sugi teringat akan pesan seorang warga asli Mangun. Apapun yang tampak di sekitaran makam keramat, jalan terus saja. Jangan coba-coba menoleh atau mencari tahu apa yang mengusik pikiranmu. Demikian orang itu berpesan. Akhirnya, Sugi berusaha mengumpulkan keberanian yang sempat tercecer. Berlandaskan petua tadi, Sugi pun nekat mengayunkan langkah ke depan, wajahnya sengaja menunduk agar tetap fokus mengatur langkah. Begitu dirinya sudah berada di dekat pohon asem, tiba-tiba hidungnya mencium aroma anyir berpadu dengan bau busuk yang menusuk. Entah berasal dari mana sumbernya, tapi Sugi yakin jika itu adalah bau yang ditimbulkan oleh sosok astral tersebut. Terjadi bentrokan energi yang membuat tengkuk Sugi terasa panas, juga membuat persendian di tubuhnya bagai tak bertenaga. Kepalanya mendadak terasa pening. Tak lama kemudian pandangannya kabur. Sugi tersungkur bersimbah lumpur tepat di depan pohon asem tua. Pagi harinya, kabar Sugi yang ditemukan tak sadar diri menjadi topik hangat di kalangan masyarakat desa. Pemuda itu ditemukan warga yang hendak mencari rumput untuk pakan ternak, lalu buru-buru diselamatkan. Beruntung, Sugi hanya pingsan biasa. Lebih mujur lagi karena bukan kawanan begal yang pertama kali menemukannya. Tapi ternyata orang-orang tidak terlalu mendramatisir kejadian itu. Dugaan awal sudah pasti mengarah ke sosok menyeramkan yang ada di pohon asam. Sugi akhirnya siuman. Setelah agak baikan, ia pun bercerita tentang apa yang dialaminya tadi malam. Hadir juga di situ sang sesepuh desa yang bernama Ki Puja. Beberapa warga tampak manggut-manggut mendengarkan penuturan dari Sugi. Sisanya ada yang langsung menyeletuk. Tuh kan, apa kataku? Pasti itu mah perbuatan demit penunggu makam tua, kata Ajat, pemuda yang berusia lebih muda dari Sugi. Sebenarnya itu penunggu makam tua apa penunggu pohon asem? Soalnya kalau kata orang-orang, mereka sering lihat penampakan di bawah pohon asem. Sangkal tuh Kijan, si pedagang gorengan keliling. Sama aja tuh, makam tua itu kan jaraknya cuma 5 meter dari pohon asem. Ajat bersikeras. Ki Puja mendeham. Perdebatan receh tadi pun terhenti. Ajat dan Tukijan tersipu malu, lalu menundukkan wajah. Beberapa warga kampung tersenyum geli melihat kelakuan mereka. Tak lama kemudian, Ki Puja pun berkata, kondisi fisik si Sugi malam tadi sudah benar-benar lelah. Barangkali itu yang menyebabkan dia tidak tahan menerima energi sosok tersebut. Tapi memang pada dasarnya, energi demit itu terlalu besar dan buruk, sehingga bisa bentrok dengan energi manusia pada umumnya. Ngapunten Ki, kenapa Abah Karya tidak berusaha mengusir demit itu dari makam keramat? Kami warga Mangun jadi resah kalau nanti diperlihatkan penampakannya, tanya Oding si ketua RT. Bener Ki, udah lebih dari 3 orang warga sini jadi korban. Ya, biar cuma penampakan doang mah, tapi kami sebagai warga kan tetap takut, saut Mul, orang yang menemukan dan mengevakuasi Sugi. Ki Puja menganggukkan kepala seraya mengusap janggut pada dagunya yang jarang-jarang. Matanya tidak tertuju ke arah lawan bicara, namun pikirannya sudah jauh mengawak. Masukan serta keluh kesah warga tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Walau statusnya bukan lurah atau pejabat desa, tapi Ki Puja sudah lama dipercaya warga sebagai penasehat sekaligus pihak yang memahami hal-hal supranatural. Tak berapa lama kemudian,
makhluk penunggu makam tua itu sepertinya jin peliharaan. Jadi, begitu si majikannya mati, jin tersebut bakal tetap bersemayam di tempat tersebut. Ki Puja berspekulasi. Memang peliharaan siapa ya, Ki? Sugi yang mulai agak baikan jadi tergelitik untuk bertanya. Ya, peliharaan orang yang dimakamkan di makam itu. Seingatku, orang yang dikubur di situ namanya Badrawi, jawab Ki Puja. Oh, jadi Badrawi itu dulunya ulama atau mungkin semacam ajengan kali ya? Mulut turut melontarkan pertanyaan. Ngawur kamu. Badrawi itu pengikut aliran sesat. Gak pernah sholat. Boro-boro jadi ulama. Tiap dengar ajan aja dia langsung tutup kuping sama jendela. Ki Puja membalas dengan nada sewot. Lantas gimana, Ki? Apa kita diem aja? Gak ngelakuin apa-apa? Ya, keadaan demit itu udah cukup meresahkan, Ki. Oding berusaha mengembalikan pembahasan. Ya kan, demit itu munculnya cuma di malam hari aja. Kalau malam kalian juga udah pada tidur, ya kan? Dan lagi, siapa juga yang mau lewat situ tengah malam? Balas Ki Puja seraya menyeruput teh tubruknya. Kalau yang lain mungkin udah tidur, Ki. Tapi Aki jangan lupa sama pekerjaan saya. Tiap 2 minggu sekali kan saya dapat giliran sip sore. Itu artinya saya bakal keluar pabrik jam 11 malam. Masalahnya, masa iya Aki tega nyuruh saya lewat jalur lain yang jaraknya bisa sampai 2 kilo? Protes Sugi. Ki Puja bungkam setelah mendapat komplain dari Sugi. Dia sampai lupa kalau pemuda itu kadang suka pulang hingga larut malam. Sekian menit Ki Puja terdiam, Sugi kembali menuntut penjelasan. Atau jangan-jangan Aki malah mau nyuruh saya supaya cari kerjaan lain ya? Sambungnya lagi. Sabar, kamu tenang dulu. Biarin Ki Puja cari solusi. Oding berusaha menenangkan Sugi. Ya betul, semuanya harus dipikirin dengan kepala dingin. Yang jadi korban bukan cuma kamu aja, Sugi. Sebelum kamu, udah ada 3 orang yang jadi korban. Salah seorang warga menimpali dengan nada ketus. Ya justru karena itu, Ki Puja harus cepet-cepet cari jalan keluarnya. Sugi tetap mempertahankan argumennya. Sudah, jangan pada ribut. Begini saja, saya akan memikirkan solusinya. Kasih saya waktu sampai besok. Masalah ini harus dibicarakan dulu juga sama Abah Arya, Ketua RT dan RW, demi kenyamanan semuanya. Jelas Ki Puja. Kalau harus nunggu sampai besok, terus bagaimana dengan nasib saya, Ki? Hari ini sampai lusa, saya masih akan pulang malam. Tegas Sugi yang masih kurang pas dengan keputusan dari sesepuh desa tersebut. Kamu cerewet, serga Ki Puja dengan intonasi meninggi. Beberapa orang tampak terkesiap mendengar orang tua tadi berkata demikian. Tidak biasanya Ki Puja berlaku seperti itu. Barangkali kesabarannya sudah habis akibat dibombardir dengan kalimat-kalimat ketidakpuasan dari Sugi. Ki Puja meremas tongkat kayu miliknya dengan perasaan gemas. Hatinya mulai panas sehingga wajah teduhnya berubah jadi agak beringas. Semua itu ada prosedurnya, tidak bisa dilakukan secara sepihak. Peran saya di sini hanya sebagai sesepuh dusun, bukannya dukun. Tugas saya adalah menjaga keselarasan antara amanat Karuhun dan kepentingan warga, bukan untuk mengusir sebangsa Riwiwa. Paham? Imbuk Ki Puja dengan tatapan tajam ke arah Sugi. Sudah, sekarang lebih baik kamu pulang aja. Udah kebaikan kan? Oding sang ketua RT melerai pertikaian tadi dan meminta Sugi kembali ke tempat kosnya. Benar, jangan sampai Ki Puja berubah pikiran, timpal ajat. Sugi kecewa sebab ia sama sekali belum mendapat jawaban yang memuaskan. Tapi ia tidak bisa terus-menerus ngotot seperti itu. Statusnya yang hanya warga pendatang membuat Sugi sadar jika posisinya kurang menguntungkan untuk melakukan debat. Tanpa berkata-kata, Sugi pun angkat kaki dan meninggalkan keramaian. Selepas kepergian Sugi, Ki Puja yang sudah agak tenang mulai mendekat ke arah Oding. Oding, siapa sebenarnya yang tadi itu? Asing sekali mukanya, tanya Ki Puja. Oh, yang barusan namanya Sugi Hartuki. Dia emang bukan asli sini. Dia sewa kamar kos di tempat Haji Umar. Kerjanya di pabrik makanan ayam, terang Oding.
Oh, berarti dia pendatang ya. Sumuhun Ki, pantas saja berani debat aku. Ki Puja bersungut-sungut. Tapi apa yang dibilang Sugi tadi ada benarnya juga Ki. Mungkin kita memang harus rembukan untuk bahas gangguan gaib di sekitaran makam tua. Sebab lama-lama warga jadi resah. Oding mengemukakan opini pribadinya. Kamu sekarang sedang senggang. Kalau iya, lekas beri kabar ke seluruh ketua RT dan RW selepas zuhur. Kita kumpul di pendopo depan langgar. Kalau ada yang berhalangan hadir nggak masalah. Cukup yang bisa datang aja. Perintah Ki Puja. Siap Ki. Nanti habis nganter si Encum ke sekolah, saya akan kabari mereka. Sekarang saya izin pamit. Mau antar anak sekolah dulu. Tutup Oding seraya salim pada Ki Puja. Oding segera menaiki sepeda ontel miliknya lalu bergegas pergi. Demikian juga dengan Ki Puja yang harus mengambil sisa ketimun di gubuknya yang ada di tengah sawah. Satu persatu, kerumunan massa mulai terurai. Beberapa saat kemudian, keadaan pun kembali tenang seperti biasa. Menjelang sore, musyawarah yang diadakan di pendopo dekat langgar telah usai. Beberapa peserta rapat sudah lebih dulu meninggalkan tempat tersebut dan hanya menyisakan Ki Puja, Oding, Samson, dan Mamat saja. Hasil yang didapat dari musyawarah tadi adalah agar secepatnya diambil tindakan terhadap gangguan gaib yang terjadi di makam tua. Itu artinya Ki Puja akan turun tangan langsung. Dalam hal ini, ia tidak bertindak seorang diri, sebab beberapa warga akan turut serta membantunya. Abah Arya yang merupakan orang pintar rencananya akan diajak berpartisipasi. Badaisa, kamu atau siapapun yang bisa, tolong jemput Abah Arya di kediamannya. Malam ini kita harus melakukan sesuatu biar beliau yang berkomunikasi dengan penghuni makam tua itu, karena dia yang lebih paham. Terang Ki Puja. Siap Ki, biar nanti saya yang jemput. Oding menyanggupi. Tak lama kemudian, percakapan usai. Mereka yang berniat ikut ke makam tua nanti malam harus mempersiapkan perbekalan sekaligus mental. Baik warga ataupun Ki Puja sama sekali belum tahu entitas astral macam apa yang kelak akan dihadapinya di tempat itu. Namun setidaknya kehadiran Abah Arya cukup membuat lega orang-orang tadi. Waktu yang ditentukan pun tiba. Malam itu, sekitar 5 orang telah berkumpul di depan pendopo tua, termasuk Ki Puja. Sarung atau baju hangat melekat di tubuh masing-masing guna melindungi dari segapan udara dingin. Di depan perapian, wajah rentak Ki Puja tampak sedikit tegang. Namun perasaan tak nyaman itu bisa diatasi dengan secangkir kopi hitam yang disajikan Mul. Dari kejauhan, terdengar raungan mesin motor Supra milik Oding. Sontak, mereka yang sudah hadir lebih dulu segera memalingkan wajah ke sumber suara tadi. Oding telah tiba bersama jemputannya, Abah Arya. Ki Puja beranjak dari kursi, lalu bergerak menghampiri. Kedua orang tua itu berjabatan tangan dan berpelukan. Sudah siap semuanya, Kang? Tanya Abah Arya pada Ki Puja. Ki Puja mantap mengangguk seraya mengaturkan senyum. Oding memerintahkan Mul untuk membereskan gelas-gelas kotor, sisanya berusaha memadamkan perapian. Setelah itu, rombongan tadi pun memulai perjalanannya menuju makam tua. 10 menit kemudian, sampailah mereka di depan pohon asem. Tidak jauh dari sana, ada sebuah makam tunggal yang puluhan tahun teronggok di antara liar belukar, tak terurus, bahkan tak terjamah tangan usil sekalipun. Hanya ada nisan batu penuh lumut yang terpanjang, pertanda jasad yang dikubur bukan sosok terpandang. Ding, gelar tikarnya di depan makam. Saya akan gelar ritual pemanggilan di situ, ucap Abah Arya. Tapi Bah, bukannya orang-orang sering diganggunya di pohon asem itu ya Bah? Saut Oding.
Pohon asem hanyalah wahana yang kerap ditumpangi makhluk halus. Tapi sumbernya tetap dari makam itu. Sekarang lekas gelar tikarnya. Siapa? Dengan sigap, Oding segera meraih tikar, lalu dibawanya menuju ke dekat makam. Hati Oding kebat-kebit, sebab ia tidak pernah sedekat itu dengan makam yang dianggap angker oleh kebanyakan warga. Sementara yang lainnya tidak ingin berpangku tangan. Mereka pun berinisiatif membabat rumput-rumput liar. Andai makam tadi tidak bernisan, niscaya mereka akan sulit menemukan kuburan tersebut lantaran badan makam yang sudah rata dengan tanah. Ayo Kang, kita mulai ritual pemanggilan. Ajak Abah Arya pada Ki Puja. Punten Bah, kita akan memanggil sosok jin piaraan Badrawi atau gimana? Tanya Ki Puja. Itu bukan piaraan Badrawi. Makhluk yang suka memperlihatkan wujudnya sama warga adalah sosok Badrawi sendiri. Badrawi adalah penganut aliran sesat, bukan pelaku pesugihan yang mewajibkan orang tersebut memelihara jin atau sebangsanya. Terang Abah Arya. Kamu barangkali sudah lupa, Kang. Dulu, Badrawi sempat mempelajari ajian tapak wanara dari seorang dukun sakti. Ilmu itu membuat Badrawi jadi sulit diserang lawan-lawannya. Namun resikonya juga tidak bisa dianggap remeh. Ketika Badrawi mati, tujuannya bukan lagi ke alam baka. Dia jadi sebangsa siluman sampai waktunya semua makhluk binasa. Ki Puja mengangguk dan mengerti. Sepertinya ia kurang mendapat informasi perihal Badrawi yang pernah mempelajari ajian tapak wanara. Ki Puja lantas berjalan mengikuti Abah Arya dari belakang. Keduanya berhenti tepat di depan makam. Tak lama kemudian mereka duduk bersila di atas tikar. Abah Arya lantas mengeluarkan dupa dari dalam tas beserta kemenyan dan beberapa arang. Tak butuh waktu lama, asap dupa pun mengepul ke udara, menebarkan aroma harum khas kemenyan. Ki Puja dan Abah Arya sama-sama hening raga mencoba memanggil entitas astral yang selama ini bersemayam di makam. Sementara itu, warga hanya bisa menyaksikan momen langkah tadi dari jarak yang tak begitu jauh. Tiba-tiba, suasana terasa lebih senyap dari sebelumnya. Nyanyian jangkrik dan burung hantu seakan tenggelam oleh atmosfer gaib yang kental. Hembusan angin tak terjamah indera pendengaran, kecuali sensasi dinginnya saja. Dari pekatnya malam, mendadak terdengar sesuatu yang menggeram. Kelima orang itu saling tatap penuh kegelisahan. Mereka tahu bahwa sosok penunggu makam itu telah datang. Suara menggeram tadi terdengar lagi, namun kini lebih jelas. Apaan itu, Kang? Suaranya ngeri banget, kayak suara maung. Tanya Bol terbata-bata. Ya mana saya tahu. Dah, kamu diam aja. Nanti bisa ganggu konsentrasi Abah Arya sama Ki Puja. Balas Oding yang meminta agar Mul tidak berisik. Sedang apa kalian di sini? Ini bukan wilayah kalian. Tanya si pemilik suara misterius tadi. Badrawi, kami datang untuk menemuimu, sahut Abah Arya yang tetap terlihat tenang. Aku sudah tahu tujuannya. Sosok yang dipanggil Badrawi itu menimpali. Beritahu warga kalian agar jangan coba-coba mengarahkan cahaya ke arahku. Ibunya lagi, Ki Puja dan Abah Arya lantas menoleh ke arah 5 orang yang ada di belakangnya. Tanpa disuruh, mereka kompak mengangguk tanda mengerti. Mul segera menurunkan lampu senter agar tidak menyorot langsung ke sosok tersebut. Jadi, kalian ingin mengusirku dari sini? Badrawi langsung menuju pokok bahasan. Maaf Badrawi, ini harus dilakukan, sebab perbuatanmu telah membuat warga resah. Sampai sekarang mereka masih takut melihat penampakanmu di tempat ini. Jelas Abah Arya. Benar Badrawi, sedangkan ini adalah jalan umum. Setiap orang yang hendak ke desa Mangun sudah pasti akan lewat jalur ini.
Kasihan mereka yang pulang kerja malam-malam. Sudah pasti semaput gara-gara melihat wujud kamu, sambut Ki Puja. Ah, ternyata kalian hanya tua renta yang lugu, ujar Badrawi seraya maju beberapa langkah. Sepasang titik merah menyala tampak dari dalam kegelapan. Oding CS yakin itu adalah sepasang mata milik sosok Badrawi. Hanya saja mereka tidak bisa melihat secara utuh wujud Badrawi kecuali sebentuk bayangan hitam setinggi 2 meter. Dengarkan baik-baik orang tua. Bagaimanapun, aku terlahir dan besar di sini. Ari-ari serta jasadku tertanam pula di tanah ini. Meski jalan hidupku terlalu kelam untuk kalian telusuri, namun aku masih peduli akan tanah kelahiranku, sambung Badrawi. 3 orang yang dulu pernah melihat wujudku, semuanya memiliki niat tidak baik. Yang satu ingin mencuri ternak warga, sedangkan sisanya baru saja mencuri di dusun sebelah. Baik Abadia, Ki Puja maupun yang lain sama-sama serius menyimak ucapan Badrawi yang intonasinya terdengar berat bagai gemuruh. Ketegangan agak mereda, namun rasa was-was tetap ada, dan lagi mereka belum bisa sepenuhnya meyakini ucapan Badrawi yang notabene bukan lagi bangsa manusia. Dan pemuda yang kemarin malam itu, aku sengaja membuatnya pingsan. Memangnya apa salah pemuda itu, Badrawi? Dia hanya pendatang yang baru pulang kerja, tanya Ki Puja. Puja, engkau adalah panutan sekaligus yang dituakan, tapi kurang tajam mengamati warga sendiri, Badrawi terkekeh. Pemuda itu sudah berlaku kurang ajar. Dia memanfaatkan sepinya dusun ini dengan melakukan hal yang tidak baik. Bila hal bejat seperti itu dibiarkan, niscaya dia akan menjadi virus, pungkas Badrawi. Selepas penjelasan dari Badrawi, kini tampak rasa bimbang melanda Ki Puja dan Abaria. Jika saja yang dikatakan Badrawi benar adanya, maka selama ini mereka telah termakan prasangka perubahan air muka kedua pria lansia tadi rupanya bisa terbaca oleh Badrawi. Arya, Puja, aku tahu kalian meragukan penuturanku. Coba pikir lebih dalam lagi. Pernahkah aku mengganggu berlebihan? Meski mereka bejat atau punya niat tidak baik terhadap kampung ini, aku hanya memperlihatkan bayanganku saja. Kalau mau, bisa saja aku menampilkan wujudku secara utuh. Dan sekarang, kalian datang untuk mengusirku, sedangkan di sini adalah tempat jasadku bersemayam. Sangat disayangkan jika kalian berpikir semua ini bersumber dariku. Tapi, kalau masih bersikeras menuruti kehendak kalian, aku tentu tidak akan berdiam diri. Badrawi mengakhiri kalimatnya dengan nada meninggi. Tiba-tiba saja, bayangan Badrawi kian membesar, disertai suara menggeram yang menggetarkan nyali. Aroma busuk menyeruak dari dalam gelap, membuat rombongan tadi kompak menutup lubang hidung mereka. Mul, yang tak kuasa menahan bau, akhirnya memuntahkan isi perutnya. Satu ledakan besar terdengar, mengejutkan siapapun yang ada di tempat itu. Ki Puja dan Aba Arya sampai terpental beberapa depa dari posisi semula. Oding yang mengkhawatirkan kedua orang tua itu spontan mengarahkan sorot senternya ke depan. Sial, cahaya senter malah menyorot ke arah sosok Badrawi. Saat itu juga Oding dan yang lainnya terperanjat. Tampak sesosok makhluk bertubuh manusia namun berkepala kera, sepasang taring berkilauan terpapar sorot senter. Cahaya itu membuat Badrawi murka lantaran wujud aslinya tersingkap. Mata Badrawi membara, kali ini lebih menyala. Suaranya menggelegar disertai tatapan yang mengancam. Oding terpaku melihat penampakan janggal itu. Lampu senter yang digenggamnya jatuh. Di sisi lain, Mul sudah bisa dibilang tumbang sebelum perang. Pria itu
membasahi celananya dengan air kencingnya sendiri sebelum akhirnya roboh tak sadarkan diri. Oding berusaha mengendalikan rasa takut sebisa mungkin menyeret Mul ke tempat lebih aman, sementara 3 orang lainnya sudah kocar-kacir lebih dulu. Praktis kini hanya tersisa Ki Puja dan Aba Arya yang masih berada di area makam. Keduanya panik. Mereka sadar Badrawi akan lebih berbahaya jika amarahnya tidak segera ditahan. Aba Arya mengambil inisiatif untuk maju ke depan. "Tunggu Badrawi, tahan dulu amarahmu," seru Aba Arya. Sosok kera besar bertubuh manusia itu menatap tajam ke arah Aba Arya. Lubang hidungnya kembang kempis. Ia benar-benar terdiam sambil menunggu Aba Arya mengucapkan sesuatu. "Jangan salah paham dulu Badrawi. Kami kan belum sempat mengutarakan pendapat," lanjut Aba Arya. "Kalau apa yang kamu katakan itu benar, berarti selama ini kami yang keliru." Aku tidak butuh penilaian kalian. Aku telah bersumpah, siapapun yang memiliki niat tidak baik di kampung ini akan berhadapan langsung denganku. Sabar dulu, Badrawi. Bukannya kami tidak percaya, tapi semua tuduhan perlu bukti. Tanpa bukti itu namanya fitnah. Ki Puja turut berkomentar. "Bukti? Kau bicara tentang bukti? Sementara saat kalian tengah dibuai mimpi indah, ingatlah ketika warga Mangun terlelap, hanya akulah yang leluasa mengamati segala gerak-gerik kampung ini." Ki Puja dan Aba Arya bagai terkena tamparan di muka. Apa yang dikatakan Badrawi memang benar. Malam hari, semua warga pasti terlena, sementara para petugas ronda hanya berpatroli di dalam kampung saja. "Jadi kau ingin bukti, Puja? Baiklah, malam ini akan kuberikan kau bukti." Badrawi tertawa. "Sekarang, pergilah menuju Gapura Desa. Tidak jauh dari situ ada gubuk tua. Pergi dan lihatlah apa yang kalian jumpai di sana," sambungnya lagi. "Kamu tidak sedang mengelabui kami kan Badrawi?" ujar Aba Arya dengan rasa curiga. "Jangan banyak tanya. Bukankah kalian ingin bukti?" balas Badrawi. Ki Puja dengan langkah tergesa segera menghampiri Aba Arya untuk membisikkan sesuatu. Tampak Aba Arya manggut-manggut. "Ada baiknya kita mendengarkan kata-kata Badrawi. Mungkin saja di sana ada satu titik terang," cakap Ki Puja. "Baik, kalau begitu kita panggil lagi Oding dan yang lain. Mereka barusan kabur sampai ke sisi jalan," sambut Aba Arya. Tanpa mengucapkan sepatah kata, kedua orang tua itu beranjak pergi meninggalkan area makam. Sementara itu, sosok Badrawi kembali menyatu dengan bayangan malam yang pekat gulita. Bau busuk menyeruak, jadi bertanda jika makhluk menakutkan tersebut masih berada di sekitar makam. "Ki, si Mul pingsan Ki," seru Oding ketika dirinya dihampiri Aba Arya dan Ki Puja. Kedua orang tua tadi segera duduk di sebelah Mul yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Tampak 3 warga lainnya muncul dari balik kegelapan. Nafas mereka turun langit, peluh pun berjatuhan menimpa jalanan berdebu. "Yang barusan itu apa ya, Bah? Badannya orang, tapi kepalanya monyet?" tanya Mamat yang tadi sempat lari. "Ya itu dia wujud Badrawi. Sesuai dengan ilmu hitam yang dulu pernah dipelajari. Sekarang wujudnya berubah jadi seperti itu," terang Aba Arya. Oding, kamu ikut sama kami. Si Mul biar aja di sini. Kita harus cepatnya ke gubuk dekat Gapura Desa. Sepertinya Badrawi ingin menunjukkan sesuatu," Ki Puja menimpali. "Loh, memangnya nggak apa-apa si Mul ditinggal sendirian? Nanti kalau diculik Badrawi gimana?" celetuk yang lain. Badrawi mah gak bakalan mau nyulik orang ini. Lihat aja celananya udah basah sama air kencingnya. Tapi kalau kamu mau bopong, ya udah silakan aja, balas Ki Puja. "Sudah, jangan banyak omong. Sebaiknya kita segera menuju tempat yang ditunjuk Badrawi. Ayo," perintah Aba Arya. Tanpa Mul, rombongan itu beranjak pergi menuju ke satu titik di dekat Gapura Desa. Entah apa yang akan mereka temukan di sana.
Perasaan ragu pasti ada, terlebih yang menyuruh adalah sosok mengerikan. Namun, demi sesuatu yang lebih jelas, Ki Puja dan Abah Arya rela mengesampingkan rasa bimbangnya. Tibalah rombongan tadi di depan gapura desa yang berdiri kokoh. Penerangan minim, juga hadirnya kabut tipis membuat suasana muram. Tidak begitu jauh, berdiri gubuk tua yang dulu sempat ditempati sepasang lansia. Kini, gubuk tersebut telah ditinggal mati penghuninya, alhasil keadaannya jadi rusak dan tak terawat. Ki Puja memberi isyarat kepada yang lain agar tidak bersuara. Semuanya mengerti dan mempersilahkan orang tua itu berjalan lebih dulu. Dengan langkah yang dibuat seringan mungkin, Ki Puja bersama Abah Arya mulai mendekati gubuk. Belum juga keduanya menggapai pintu, tiba-tiba saja terdengar desah bersautan dari dalam gubuk tersebut. Rombongan itu tercengang, bahkan saling tatap. Namun jiwa pria mereka dengan cepat menangkap serta menyimpulkan apa yang tengah terjadi di dalam situ. Tanpa diperintah, brak, Oding langsung mendobrak pintu lalu menyorotkan lampu senternya. Dua sejoli yang ada di dalam gubuk terperanjat lantaran keduanya dalam keadaan tanpa busana. Bahkan yang perempuan sampai refleks menutupi bagian intimnya. Dan berani-beraninya kalian bikin mesum di sini, pekik Oding seraya menjambak rambut si pria yang ternyata adalah Sugi. Ampun Kang, ampun. Sugi meringis kesakitan. Keterlaluan banget, susul ajat geram. Oding yang murka segera mendorong tubuh Sugi sampai pemuda itu tersungkur di hadapan warga yang lain. Wajah Ki Puja dan Abah Arya merah padam, bukan karena malu lantaran baru melihat kemaluan, namun karena amarah mereka memuncak. Ternyata seperti inilah bukti yang dimaksud Badrawi, si penunggu makam tua. Apa yang belum lama ini dikatakan Badrawi rupanya sesuai dengan fakta yang mereka jumpai. Jadi seperti ini kelakuan kamu, ha? Ujar Ki Puja dengan suara bergetar. Udah berapa kali kamu bikin mesum di sini? Ayo ngaku, atau kami arak keliling kampung. Oding mengancam. Ampun Kang, udah 3 kali, sama malam ini jadi 4. Jawab Sugi terbata-bata. Yuh, ontot sia, celetuk ajat sembari menempeleng Sugi. Oding, bawa si Sugi keluar. Nanti sekalian kita interogasi pasangan mesum ini di rumah Pak RW. Perintah Ki Puja. Ya pantas saja kamu diperlihatkan sosok Badrawi. Masih bagus cuma dibuat pingsan. Coba kalau sampai dibikin mampus. Celetuk Abah Arya sambil geleng-geleng kepala. Kamu lagi. Kenapa kamu malah mau nurutin nafsu orang ini? Jadi perempuan mah harus punya harga diri. Bentak Oding pada wanita muda yang masih melindungi aurat dengan pakaiannya. Saya dipaksa, terus diancam Kang. Jawab perempuan itu dengan suara bergetar. Sudah cukup. Sekarang pakai lagi pakaianmu. Kalian berdua harus disidang, sebab telah berzina di kampung ini. Perintah Ki Puja. Setelah mengamankan kedua sejoli yang sedang dilanda birahi tadi, rombongan Ki Puja CS bergegas meninggalkan gapura desa. Di perjalanan, berkali-kali Sugi beserta pasangan mesumnya memohon agar tidak dibawa ke rumah Pak RW. Namun Oding bersikeras sebab perbuatan tercela yang dilakukan pasangan itu telah mencemari marwah desa Mangun. Tampak dari kejauhan, Mul yang sudah siuman dan tengah menyusul ke arah mereka. Oding dan yang lain merasa lega sebab Mul tidak kekurangan apa-apa. Di barisan paling belakang, Ki Puja memulai percakapan dengan Abah Arya. Apa yang dikatakan Badrawi ternyata terbukti. Harus diakui kalau kita keliru dengan terus-menerus berprasangka terhadapnya. Ya benar Kang, sekarang saya baru paham. Badrawi tidak asal memperlihatkan wujud pada orang lain. Tanpa disadari, Badrawi ternyata punya kontribusi di desa ini. Balas Abah Arya. Jika demikian, berarti seharusnya di kampung ini sudah tidak ada masalah. Kita patut bersyukur sebab Badrawi telah membantu menjaga desa. Lupakan rencana awal kita yang berniat ngusir Badrawi. Ini adalah kampung halamannya, tempat raganya dilahirkan dan dikuburkan.
Jika dia masih peduli terhadap kampung ini, maka kita tidak ada hak untuk menyuruhnya pergi. Pungkas Sabah Arya. Ki Puja sepakat dengan kalimat penutup itu. Baginya, permasalahan yang selama ini masih samar telah terungkap sejelas-jelasnya. Kedua orang tua tadi juga tidak mempermasalahkan siapa sosok Badrawi saat ini. Rupa boleh saja buruk, namun ikatan batin pada kampung halaman tak akan pernah sirna. Masih tersisa 2 jam lagi sebelum gema azan subuh menggetarkan sanubari mereka yang rela bangun untuk bersujud. 6 orang itu tampak menggiring Sugi menuju ke satu tempat persis di depan bangunan yang memiliki halaman luas. Langkah rombongan itu terhenti. Haji Umar, si pemilik rumah sekaligus empunya kos-kosan, telah berdiri di teras dengan wajah masih mengantuk. Dia ternyata sudah mendengar kabar jika salah seorang penghuni kosnya ada yang telah berlaku tidak senonoh di kampung tersebut. Nah, ini dia pelakunya, Waji, kata Oding. Sugi tertunduk malu di hadapan Haji Umar yang tampak tercengang tapi juga dongkol. Sedikit kegaduhan itu membuat 3 anak kos lainnya terbangun dan mengintip dari balik jendela. Haji Umar agak canggung. Dia belum tahu apa yang harus diperbuat terhadap Sugi. Melihat keraguan tadi, buru-buru Ki Puja mengambil alih. Saya belum tahu apakah Wak Haji sadar atau tidak. Pemuda ini rupanya sudah 4 kali berjinah di dekat gapura desa. Kita sebagai warga asli sini sudah 4 kali kecolongan, ucap Ki Puja yang tetap mencoba tenang. Benar, Wak, yang perempuan ini saya kenal. Dia mah warga desa sebelah. Mamat sama Ajat udah saya suruh anterin perempuan itu pulang ke rumahnya, saut Oding. Saya harap dengan adanya kejadian ini, Wak Haji bisa mempertimbangkan kembali keberadaan pemuda ini di sini. Kita yang orang asli sini aja nggak ada yang berani berbuat sejauh itu, tapi dia udah lancang menebar sial di kampung ini. Daripada dia berbuat yang tidak terpuji lagi di sini, terus kita yang kena imbas, apa tidak sebaiknya disuruh pergi aja sekarang? Ya, usir aja dia dari sini, satu keluarga yang lain. Betul. Kalau dia mau hidup bebas tanpa norma, desa Mangun bukan tempatnya, sergamul. Haji Umar semakin panik melihat situasi yang agak memanas. Di desa Mangun tidak ada celah bagi pasangan manapun untuk menghamburkan benih tanpa adanya ikatan suci pernikahan. Haji Umar seharusnya paham, namun dia masih terlalu bimbang mengusir Sugi karena faktor komersil. Tapi jika mempertahankan Sugi, niscaya ia akan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang kadung geram. 2 menit berlalu, Haji Umar menghela nafas dalam-dalam. Mohon maaf jika anak kos di tempat saya sudah berbuat tidak baik. Tapi kalau memang ini demi kebaikan semua, mau tidak mau saya harus setuju. Sugi semakin pucat mendengar pernyataan dari Haji Umar yang ternyata tidak membelanya. Kecewa jelas, tapi dia sadar jika ini semua merupakan hasil dari apa yang telah ia perbuat. Sugi menelan ludah. Sekali lagi, ia cuma bisa tertunduk tanpa berani memandang wajah siapapun yang mengerubunginya. Sugi, masuk ke dalam sekarang juga. Benahi semua perlengkapanmu sebelum azan subuh. Saya ingin kamu sudah angkat kaki dari sini, tegas Haji Umar. Dan hanya dibalas anggukan lemah. Pemuda itu lalu masuk ke kamar kosnya. Sementara itu, di halaman depan, Haji Umar tampak sedang terlibat percakapan serius dengan Ki Puja serta Oding. Satu persatu, para penghuni yang lain keluar dari kamar kosnya. Berbagai ekspresi dan tatapan langsung tertuju ke arah Sugi yang masih sibuk berkemas. Sepertinya sedikit banyak mereka sudah tahu duduk perkaranya. Beberapa anak kos hanya bisa mengelus dada tanpa berkomentar apa-apa. Anak-anak sekolah tampak jalan beriringan di pinggir jalan berbatu. Di sisi lain, para petani sudah lebih dulu menjejakkan langkah di tengah sawah. Di sebelah utara, 2 buah truk pengangkat sayur mayur terparkir bersebelahan. Tak lama lagi, niscaya hasil bumi akan diangkut ke pasar tradisional yang ada di tempat tersebut. Di Semangun,
kembali mempertontonkan denyut kehidupan yang sempat terhenti sesaat dalam lelap. Terik pagi mengguratkan gairah baru untuk mengais pundi rezeki. Hanya berjarak sekitar 200 meter dari gapura desa, nisan di makam Bedrawi membisu. Lokasi itu bagai luput dari perhatian orang-orang yang hendak beraktivitas. Di antara belukar yang rimbun, makam tadi tetap diam dalam balutan halimun dan bon. Perlahan namun pasti, masyarakat pada akhirnya mulai berdamai dengan keadaan. Kemunculan Bedrawi sejatinya bukan bertujuan untuk mengganggu apalagi meneror. Toh, dia baru akan memperlihatkan wujud manakala ada yang berniat tidak baik di kampung tersebut. Kesepakatan diambil, sosok gaib bertubuh manusia berkepala kera itu akan tetap bersemayam di sekitar makam. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi. Waduh, keren juga nih ya. Ternyata sosok Bedrawi, sosok yang selama ini dianggap mengganggu dengan penampakan yang mengerikan, yang bahkan sampai bikin pingsan tuh orang-orang yang ditampakannya di dekat pohon asem di sebelah makam tua Desa Mangun. Waduh, di sini awalnya warga resah, warga pengen sosok itu dipindahkan, diusir dari sini, tapi ternyata faktanya adalah sosok itu justru melindungi desa itu karena Bedrawi lahir dan besar di Desa Mangun dan juga meninggal di Desa Mangun. Jadi, walaupun di masa hidupnya dia mengamalkan ilmu-ilmu hitam, tapi dia ingin tetap menyelamatkan Desa Mangun atau menjaga Desa Mangun itu. Luar biasa. Dan ternyata si Sugih, waduh namanya si Sugih kayak, tapi bener-bener ngeselin nih kelakuannya. Setelah dia ditampakkan, bahkan dia ngotot tuh sama sesepuh desa. Ternyata dia suka begituan tuh. Begituan dalam artian, mohon maaf ya, berzina di Desa Mangun itu, di salah satu gubuk yang ada dekat gapura desa, dan sudah 4 kali dilakukannya. Dan hari itu juga, malam itu juga langsung diusir sama Haji Umar tuh, pemilik kos-kosan tempat si Sugih tinggal. Ngeselin banget. Untung nggak sempet ya kan. Keren pakai banget kisahnya di sini. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Sosok Bedrawi ini walaupun dia menjaga desa, walaupun dia melindungi desa, tapi mohon maaf ya, nggak boleh disembah, tidak boleh ini. Jadi biarkan saja dia dengan alamnya, dan biarkan kita dengan alamnya. Jangan saling mengusik juga. Oke, makasih Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa, keren pakai banget. Ditunggu lagi karya-karya Bang Aldi selanjutnya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa diklik ya, supaya video ini viral. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.